Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran, yaitu pada materi penyimpangan semu komando. Nah, di sini di alam seringkali terjadi persilangan yang hasilnya tidak sesuai dengan komando. Nah, kalian masih ingat kan? Hukum Mendel dengan dua sifat persilangannya yang disebut dengan dihibridisasi menghasilkan rasio perbandingan fenotip adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 dan berbanding 1. Tetapi seringkali terjadi hasil tersebut tidak sama dengan yang dicantumkan tadi, sehingga hal ini disebut dengan peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, ini salah satunya orang yang berjasa dalam pola-pola hereditas dalam penemuan hukum penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu adalah Walter Steinberg Sutton. Menyatakan bahwa jumlah kromosom yang dikandung oleh sel sperma dan sel bersama organisme baru sebagai hasil fertilisasi mengandung 2 perangkat kromosom pada setiap selnya, kemudian dalam meiosis kedua perangkat kromosom memisah secara bebas, kemudian bentuk dan identitas setiap kromosom adalah tetap. Ini hal yang pertama Ibu akan jelaskan, yaitu penyimpangan semu hukum Mendel pada interaksi gen. Kalian perhatikan, di sini ada contoh filial atau jengger ayam yang bentuknya ada 4 variasi. Oke, gambar yang pertama kita lihat di sini adalah jengger ayam tipe P atau biji. Kemudian yang kedua bentuk mawar atau sering disebut dengan gerigi atau sumpel. Kemudian yang ketiga adalah gerigi atau mawar. Kemudian yang keempat disebut dengan bentuk belah atau tunggal. Dengan kode genotipnya, kalian perhatikan bentuk biji di sini. Perhatikan kata yang mesti kalian ingat adalah fenotipnya P. P itu huruf pertamanya adalah P. Jadi P-nya adalah dominan. R-nya R kecil double, P besar strip. Artinya strip yang di sini bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Sedangkan bentuk mawar atau gerigi atau sering disebut dengan rose, genotipnya adalah rose, huruf pertamanya adalah R, R-nya adalah dominan, huruf besar. R besar, strip, P kecil, P kecil. Sedangkan yang bentuk sumpel atau walnut, ini genotipnya adalah R besar dan P besar. Di tengah-tengah bisa bervariasi, bisa R besar, bisa P besar, bisa P kecil. Kemudian bentuk yang terakhir adalah ini bersifat resesif. Semuanya dari genotipnya adalah kode huruf kecil. R kecil, P kecil, dan P kecil. Nah, kita ambil satu contoh. Persilangan antara ayam berjengger gerigi dengan berjengger biji. Induknya di sini kita tuliskan bergerigi disilangkan dengan biji, di mana secara genotip R besar, P kecil disilangkan dengan R kecil, P besar, P besar. Kalian tentukan tipe gametnya. Jadi, kalau induknya 4 huruf, berarti gametnya adalah membawa setengah dari huruf induknya, yaitu diambil R besar dan P kecil. Untuk filial 1, di sini, untuk biji R kecil, P besar, di mana gametnya adalah R kecil, P besar. Jika kita silangkan hasilnya di sini dari gamet tadi menghasilkan anakan R besar, R kecil, P besar, P kecil. Sehingga kamu perhatikan R besarnya ada, P besarnya juga ada. Ini berarti tipe genotipnya adalah sumpel.
Sumpel tadi sering disebut dengan istilah yaitu walnut. Ya. Apabila terjadi persilangan sesamanya antara F1 dengan F1, maka akan muncul, kalian buatkan dalam bentuk tabel, 16 tabel, nah seperti ini. Tentukan gametnya, ingat kembali rumus penentuan gamet adalah 2 pangkat N. Di mana di sini dari F1-nya terdiri atas 2 huruf yang berbeda, ada R besar, ada R kecil, berarti di huruf dihitung 1 perbedaan, dan P besar, P kecil 1 perbedaan lagi, jadi 2 huruf yang berbeda, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga kita akan jumpai 4 macam gamet di lajur kanan, dan ke bawahnya juga 4 macam gamet. Nah, silakan kalian masukkan satu persatu dan terdapatlah tabel yang terisi 16 kotak seperti ini. Nah, maka dijumpailah perbandingan F2-nya jengger sumpel, gerigi, biji, dan belah. Nah, sumpelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian, gerigi ada berapa? Kalian perhatikan di sini. 1, 2, 3. 3 gerigi. Dan biji 1, 2, 3. Ada 3. Belah atau tunggal 1. Nah, di sini masih tetap mengikuti hukum Mendel 1, di mana F2-nya masih 9331. Nah, coba kalian cari contoh yang lain lagi. Misal, dikawinkan antara gerigi dengan F1-nya adalah biji, bukan bijinya di sini kalian ganti dengan R kecil, P besar, P kecil. Tentunya hasilnya akan berbeda. Silakan kalian cari tahu sendiri, berlatih sendiri, mandiri. Oke, peristiwa yang kedua adalah cryptomery. Di sini seorang yang berjasa adalah Carons, adalah ahli yang menyelidiki peristiwa cryptomery, di mana cryptomery tersebut adalah peristiwa pembasaran di mana suatu faktor dominan tertutup oleh faktor dominan lainnya dan baru tampak jika bersama dengan faktor penutup itu. Misalnya pada bunga Linaria maruca. Pernah melihat bunga ini? Bunga ini variasinya, lihat dari warna-warninya sangat bervariasi. Contoh yang ketiga, epistasis dan hipostasis. Peristiwa di mana gen dominan menutupi gen dominan lainnya yang bukan alelnya. Nah, di sini penemunya adalah Nielsen dan Ehe menyelidiki peristiwa tersebut. Misalnya, di sini gandum berkulit biji warna hitam disilangkan dengan gandum berkulit biji warna kuning. Diperolehlah, perhatikan, hitam, H besar, K kecil, kuningnya H kecil, K besar. Kalian tentukan gametnya. Yang sebelah kiri hitamnya adalah H besar, K kecil, kuningnya H kecil, K besar. Disilangkan mana akan terbentuk F1, H besar, H kecil, K besar, K kecil yang disebut dengan secara fenotip adalah hitam. Jika kita silangkan F1 ini dengan sesamanya, maka akan muncul. Perhatikan, jika H besar berdampingan dengan K besar, maka warna itu hitam. Jika hadirnya H besar, K-nya adalah kecil, di sini tetap karena faktor H itu adalah mendominan, muncullah warna kembali hitam. Nah, sehingga jadi penyimpangannya. Sehingga tidak 9 hasil dari warna hitam, tetapi 9 ditambah 3, 12. Berkulit biji hitam. Kemudian, biji berkulit kuning, jika
maka yang muncul di situ adalah huruf K besar. Itu dihitung dengan jumlah 3. Sedangkan jika H kecil, dan K kecil, maka sifat ini disebut resesif, muncullah berwarna putih. Maka terjadi penyimpangan. Nah, secara fenotipnya penyimpangannya 12 berbanding 3 berbanding 1. Kita lanjut pada peristiwa polimerik. Gen yang banyak sifat beda, yang berdiri sendiri, tetapi mempengaruhi bagian yang sama dari suatu organisme. Ini adalah berjasa Nelson M. Lee mengadakan persilangan pada gandum. Nah, gandum merah disilangkan dengan gandum putih, maka didapatlah gandum merah dari F1-nya. Jika gandum merah ini disilangkan sesamanya, maka diperoleh. Karena sifatnya adalah gen yang banyak sifat beda ini berdiri sendiri, maka asal sudah ada M besar, maka warnanya merah. Jika tidak ada M besar, maka warnanya putih. Nah, tentunya M besarnya kan bervariasi setiap tabelnya. Nah, ini tentunya berpengaruh pada kecerahan dari warna merahnya. Tetapi tetap disebut berwarna merah. Sehingga pada akhirnya dapatlah perolehan hasil fenotip merah berbanding putih, yaitu 15 berbanding 1. Oke, semoga dari penjelasan 4 macam penyimpangan semu pemain tersebut kalian bisa mengerti. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Om Santi Santi Santi.